Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha ummah. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lagi marah itu mic-nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk menuntut ilmu, melaksanakan salah satu kewajiban kita. Ini kalau salat subuhnya rame seperti ini, Pak, insyaallah nasrum minallahi qarib. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah dekat insyaallah. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga virus corona ini semoga cepat hilang, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita kaum muslimin dari orang-orang yang zalim. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah materi kita pada pagi hari ini adalah tentang ikhtilaful ulama. Atau ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama fi salatil jumu'ah, di dalam hukum masalah salat Jumat. Sempat heboh, ada menteri baru dilantik salat Jumat di Istiqlal, lupa tidak membaca apa? Lupa tidak membaca salawat. Fatwa keluar dari MUI Banten, salat Jumatnya tidak sah, dan seluruh orang yang ikut hadir salat pada waktu itu harus i'adah, harus mengulang dengan salat zuhur. Dan juga kasus-kasus yang lain. Ada masjid sebelahan. Kalau Bapak di kampung sangat kental di dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa dalam satu qarya, satu kampung itu hanya boleh ada satu salat Jumat. Ini kelurahan ini namanya apa? Kelurahan apa ini? Semper Barat. Ada berapa masjid, Pak? Kalau di dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, satu qarya, satu desa, satu kampung harus ada cuma satu masjid. Lalu ketika ada satu kampung itu banyak masjid, itu yang sah salat Jumatnya yang mana? Yang sah salat Jumatnya adalah yang mana, Pak? Yang duluan. Ya, yang duluan. Jadi yang duluan salat Jumat itu sah. Ya, makanya khutbahnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya mab'adu. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Terus Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum, dan seterusnya. Terus qomat. Yang duluan salat Jumatnya dimulai dialah yang sah. Ya. Jadi permasalahan-permasalahan tentang salat Jumat ini banyak sekali menjadi kebingungan.
Masyarakat kita ini bingung. Makanya di dalam materi pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang ikhtilaful ulama, perbedaan ulama di dalam masalah sholat Jumat, sehingga dari perbedaan ini berkali-kali saya katakan muncul kelapangan hati, muncul sikap yang baik ya di dalam menyikapi suatu perbedaan. Permasalahan yang pertama adalah tentang al-faslu al-awwalu fi wujubil jumu'ati wa man tajibu alaihi. Permasalahan yang pertama atau fasal yang pertama membahas tentang hukum wajibnya sholat Jumat. Dan atas siapa sholat Jumat ini diwajibkan. Hukum sholat Jumat apa Pak? Fardu ain. Sepakat semuanya? Ada perbedaan ulama nggak di situ? Jadi kita itu kalau nyebut sholat Jumat itu yang benar adalah sholatul Jumu'ah bidhammil mim. Jumu'ah, sholat Jumat. Yang pertama perbedaan ulamanya adalah fi hukmiha, hukumnya. Apa yang pertama hukumnya? Wajib ain. Yang kedua hukumnya wajib kifayah. Yang ketiga hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau kita bicara tentang hukum sholat Jumat, ini ulama berbeda pendapat, dan jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan sholat Jumat ini hukumnya adalah wajib ain bagi laki-laki yang muslim, yang sehat, tidak dalam keadaan musafir. Ya, ini pendapat mayoritas ulama. Mana dalilnya bahwa salat Jumat itu fardu ain? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah." Ketika kalian diundang, ya, didirikan azan untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bergegaslah untuk mengingat Allah. Fas'au ila dzikrillah, ini perintah yang perintahnya adalah wajib. Dalil yang kedua mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ad-Darimi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam, lihat ya. Jadi dalil yang mengatakan sholat Jumat wajib ain itu kuat sekali. Karena yang pertama perintah Allah, yang kedua ada ancaman dari Rasulullah. Bagaimana ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? La yantahiyanna aqwamun, hendaklah berhenti kaum-kaum itu an wad'ihim al-jumu'at, untuk meninggalkan sholat Jumat. Aw la yahtimanallahu ala qulubihim, atau Allah akan menutup hati-hati mereka. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang yang meninggalkan sholat Jumat
ini akan tertutup hatinya. Tertutup hatinya atas apa? Tertutup hatinya atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ada perintah dari Allah dalam Al-Qur'an, yang kedua ada ancaman dari Rasulullah SAW di dalam hadis. Bahkan ada yang dalil yang sharih, dalil yang jelas sekali dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Jumat ini atau sholat Jumat itu adalah kewajiban yang nyata atas setiap orang Islam. Maka dari dalil ini kita bisa simpulkan bahwa hukum sholat Jumat itu hukumnya adalah wajib ain. Ada pernyataan perintah dari Allah, ada ancaman dari Rasul, ada nas sharih yang mengatakan bahwa sholat Jumat ini hukumnya adalah wajib. Lalu bagaimana yang mengatakan sholat Jumat ini adalah sunnah, atau sholat Jumat ini hukumnya adalah fardu kifayah? Jadi yang pertama ini diistidlalkan atau didalilkan dengan nafsul, dengan dalil sharihun yang jelas. Tapi untuk di kifayah, wajib kifayahkan atau di sunnah, mereka menggunakan kias. Dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan sholatul aidain, sholat dua hari raya. Ada ulama yang mengatakan sholat Jumat itu hukumnya sama dengan sholat hari raya. Mana dalilnya? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Majah, dihasankan oleh Imam Al Albani. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadza yaumun ja'alahu Allahu 'idan. Sesungguhnya hari Jumat ini hari yang dijadikan oleh Allah sebagai hari raya. Jadi hari raya kita seminggu sekali itu hari Jumat. Karena hari Jumat dijadikan 'idan. Kata 'id ini, perayaan-perayaan ini kita sering menggunakan salat atau cara kita merayakan sesuatu itu dilakukan dengan menggunakan salat, sehingga salat Jumat itu dikiaskan dengan salat Id. Nah, salat Id ini hukumnya berbeda ulama. Ada yang mengatakan salat Id ini hukumnya fardu kifayah, ada yang mengatakan sholat Id itu hukumnya sunnah. Maka kalau sholat Jumat dikiaskan dengan sholat Id yang dihukumi fardu kifayah, maka hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau sholat Id yang dikiaskan dengan hukumnya yang sunnah, dia menjadi sunnah. Saya ajarkan usul fiqh sebentar. Pak, dalam masalah ini mana pendapat yang paling kuat? Pendapat pertama atau pendapat kedua? Coba. Pendapat pertama atau pendapat kedua? Kenapa pendapat pertama lebih kuat? Karena ada nasnya. Ya. Kemudian dalil yang kedua, kenapa tidak kuat? Karena dia menggunakan kias. Jadi maratib al-adillah, tahapan-tahapan dalil itu ada. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dikirim oleh Rasulullah ke Yaman, bima taqdi ya Mu'adz? Bagaimana engkau nanti akan memberikan putusan suatu hukum wahai Mu'adz? Kata Mu'adz, bi kitabillah wa bi sunnati rasulih. Aku akan berhukum dengan kitabullah dan juga sunnahnya Rasulullah.
Fa ilam tajid, kalau engkau enggak menemukan, fa ajtahidu bi ra'yi, barulah masuk dalam ijtihad, barulah masuk dalam qiyas dan juga hukum-hukum atau dalil-dalil yang lain. Makanya ini Pak, Islam itu, ini saya penting sampaikan. Islam itu ngajarin kita ini hidup rukun. Walaupun kita ini banyak mudah terpecah belah, tapi sebenarnya ajaran kita itu kita diajarin rukun. Ya. Bagaimana cara Allah dan Rasulnya mengajarkan kita rukun? Bagaimana cara Allah dan Rasulnya mengajarkan kita tentang sosial? Perhatikan. Di dalam kehidupan bertetangga, kita ini ada kesunahan ada kewajiban, sebagian ulama mengatakan wajib, ada yang mengatakan sebagian ulama mewajibkan fardu kifayah tentang hukum sholat berjamaah. Bapak kan hadir sekarang ini di Masjid Al-Ikhlas. Ya, dan Bapak orang-orang yang ada di sekitar Al-Ikhlas ini. Jadi Bapak ini diajarkan untuk bisa rukun. Dengan setiap hari ketemu berapa kali? 5 kali. Kalau Bapak nggak kerja. Ya. Kita ini diajarkan oleh Islam ketemu dengan tetangga kita satu hari berapa kali? 5 kali. Ya. Bagaimana mungkin seseorang yang sehari ketemu 5 kali masih marah-marahan? Bagaimana mungkin? Ya. Kemudian ketika Islam sudah mengajarkan, ya ini jadi sholat wajib 5 waktu itu se-RT lah atau se-RW. Begitu sholat Jumat itu didirikan, itu wilayahnya agak diluaskan. Ya, makanya dalam syariat Islam ada sebagian yang mensyaratkan imam, maksudnya imam itu pemerintah yang harus menyelenggarakan sholat Jumat. Kenapa? Karena ingin agar di wilayah itu masyarakat kumpul jadi satu. Cobalah kita ngebayanginnya gini. Warga Semper Barat ada masjid satu yang besar. Kemudian yang menjadi imam dan khatib adalah lurah Semper Barat. Ya, Bapak bisa bayangkan. Kenapa seperti itu? Karena memang di dalam Islam tidak dibedakan antara pemimpin agama dengan pemimpin masyarakat. Sehingga cara Islam merukunkan antara satu qaryah, satu kampung, baik itu dengan personalnya masyarakatnya dan juga dengan pimpinannya, itu bisa dilakukan dengan sholat Jumat. Ya, makanya sholat paling baik, sholat fardu, sholat 5 waktu paling baik itu dilakukan di musola terdekat Bapak. Karena itu nanti Bapak akan ketemu dengan tetangga terdekat Bapak. Berarti nggak boleh Ustaz, masjidnya agak jauh. Boleh saja. Tapi kalau kita berbicara afdholiyah, itu seperti itu. Bahkan dulu Mu'adz harus sholat 2 kali. Harus sholat bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, kemudian beliau sholat bersama kaumnya. Ya, bersama kaumnya. Kemudian tinggi lagi masalah sholat Aid. Nah, lihat nih, Masya Allah. Berarti sholat Aid ini wilayahnya diperluas lagi. Kalau tadi seumpama sholat Jumat itu per kelurahan, sholat fardu itu per RT atau per RW, sholat Aid, anggap saja sholat Aid ini per kecamatan lah atau per kabupaten. Ya, makanya saya masih bermimpi umat Islam seluruh Jakarta dikumpulkan di satu tempat,
Khatib dan imamnya adalah gubernur Jakarta. Wah, ini izzah, Pak. Mulia umat Islam kalau kayak gitu. Mikir orang mau musuhin umat Islam. Lihat jumlahnya umat Islam yang begitu banyak. Ya. Lihat jumlah Islam yang begitu banyak, apalagi bersatu antara pemimpin dan juga rakyat. Ya. Artinya, ketika kita lihat di zaman Nabi Muhammad SAW, dulu yang memimpin sholat adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kepala negara juga kepala din, masalah agama. Diwakilkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau juga menjadi khalifah, juga menjadi imam. Umar bin Khattab juga seperti itu, Utsman bin Affan juga seperti itu. Ya. Kemudian diluaskan lagi wilayahnya, ada syariat haji. Benar, Pak? Seluruh umat Islam, seluruh dunia berkumpul di satu tempat. Kenapa? Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Dan milik Allah lah kemuliaan, milik Rasulnya lah kemuliaan, dan untuk orang-orang yang beriman. Harusnya orang itu mikir memusuhi umat Islam. Lihat umat Islam berkumpul di Ka'bah, begitu banyak jutaan orang Islam di situ. Harusnya itu izah kita ini bisa keluar. Ya. Tapi gara-gara kita ini ibadah hanya sebuah ritual yang tidak bisa kita resapi artinya, ya, maka repot. Sholat 5 waktu imamnya nggak cocok, nggak mau aku sama si itu, utangnya banyak, ya. Makanya bapak kalau lagi marahan sama istri di rumah, suka marahan, Pak, sama istrinya di rumah. Caranya bagaimana? Ajak sholat. Dek, ayo sholat. Ya, ayo sholat. Sholat apa? Jamaah apa? Jamaah sholat qiyamul lail. Ya, jam 3:30 bapak bangunin istrinya, ayo sholat. Ya, ketika bapak baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, istrinya jawabnya gimana? Amin. Nah, kalau aminnya gitu masih marah. Tapi masa ada orang amin kayak gitu? Apalagi saking marahnya dim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak ulang lagi. Ghairil maghdubi. Enggak keluar aminnya. Masya Allah. Makanya kenapa amin? Bapak lihat nih, Pak. Kata amin yang Bapak baca ketika imam setelah membaca itu menggetarkan hati musuh-musuh Islam. Kenapa? Ya Allah, begitu rapi, begitu rukun, begitu bersatu yang namanya umat Islam itu. Ya. Makanya memahami sebuah syariat Islam itu tidak cukup hanya dipahami suatu bentuk ibadah ritualnya saja, tapi harus masuk ke dalam hikmahnya. Ya, bahwa kita ini salah satu hikmah kenapa kita disyariatkan untuk sholat berjamaah ini agar hati kita ini menjadi hati yang satu. Ya, makanya ketika kita sudah membahas tentang hal ini, harusnya ketika antum berkumpul dengan orang-orang yang ada di saf-saf sholat antum, ya, itu haknya lebih tinggi, ya, dari siapapun yang ada di atas bumi ini. Tentang sholat Jumat. Jadi ada syariat-syariat yang memang diberikan oleh Allah, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merekatkan, untuk merukunkan umat Islam ini.
Baik, kemudian yang kedua adalah atas siapa sholat Jumat ini wajib. Yang pertama, ada dua hal yang diwajibkan. Yang pertama, atas orang laki-laki yang sehat. Ya, berarti tidak wajib untuk perempuan dan orang sakit. Dan yang berbeda pendapat adalah tentang musafir dan juga hamba sahaya. Ini hukumnya sudah jelas. Wah, mati. Ada lagi enggak? Spidol. Yang selanjutnya adalah tentang apa? Hukumnya. Atas siapa kewajiban ini? Yang pertama adalah muslim. Kemudian syarat yang kedua adalah sehat. Jadi kewajiban sholat Jumat di atas seorang muslim, dan yang kedua adalah dia sehat. Yang berbeda ulama adalah kebalikan. Kok muslim? Zukur, laki-laki. Laki-laki. Yang kedua syaratnya adalah sehat. Ya, ini wajib. Jadi kalau orang punya kriteria, pertama dia seorang laki-laki, kemudian dia sehat, dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang khilaf, tadi kebalikannya. Perempuan, ya, al-mar'ah, perempuan. Kemudian al-marid, orang yang sakit. Ini enggak wajib. Tapi kalau mereka melaksanakan sholat Jumat, sah enggak, Pak? Sah hukumnya. Tapi ada enggak ibu-ibu sholat Jumat di sini? Enggak ada. Harusnya kalau ada hukum seperti ini, ya agak sulit ya menyediakan tempat ya untuk ibu-ibu ya. Karena bisa juga perempuan sholat Jumat dan itu sah. Nah, yang berbeda pendapat ini adalah tentang al-musafir. Musafir ini ulama berbeda pendapat. Apakah wajib sholat Jumat atau tidak? Kalau kita ikut pendapat dari Daud Az-Zahiri, maka wajib. Tapi kalau jumhur ulama tidak wajib. Kemudian al-abdu, budak. Ini juga khilaf. Apakah budak ini wajib sholat Jumat atau tidak? Kalau Daud Az-Zahiri wajib, tapi kalau jumhur tidak. Ya, ini perbedaan ulama atas siapa? Atas siapa tajibu wajib. Kewajiban sholat Jumat itu atas siapa? Ya. Makanya Bapak mungkin nggak problem kalau safar itu jarang-jarang. Saya itu pernah ditanya sama petugas patroli kapal. Jadi dia itu setiap sebulan itu 3 kali atau 2 kali lah. 2 kali itu patroli. Dan patrolinya itu ada di hari Jumat. Dia tanya kepada saya, Ustadz, apakah boleh saya ketika patroli itu melaksanakan sholat Jumat? Kalau kita mengikuti pendapat Daud Az-Zahiri, maka tetap wajib. Orang musafir tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Makanya saya katakan
kalau kamu bisa melaksanakan sholat Jumat, lakukan. Kalau kamu tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, cukup menggantinya dengan sholat zuhur. Selanjutnya adalah tentang waktu sholat zuhur. Waktu sholat Jumat, waktu sholat. Saya kasih ilmunya, nggak tahu Bapak berani ngamalin apa enggak. Waktu sholat Jumat itu yang pertama adalah sama seperti sholat zuhri, sholat zuhur. Kemudian yang kedua, waktu sholat Jumat itu adalah sama seperti waktunya sholatul Id atau sholatul duha. Ini berani nggak? Jam 10 siang Bapak azan sholat Jumat. Berani nggak? Saya kasih dalilnya. Lah Bapak punya ilmu nggak berani ngamalin terus tuh gimana? Ada Pak daerah yang sholat Jumatnya jam 10 siang, jam 10 pagi. Ada nggak? Bapak pernah nggak sholat Jumat waktunya sebelum waktu sholat zuhur? Pernah nggak? Belum pernah? Saya pernah. Jadi kalau kita lihat waktunya sholat Jumat, itu pendapat yang pertama mengatakan sholat Jumat itu waktunya sama seperti sholat zuhur. Mana hadisnya? Hadis riwayat Anas bin Malik, sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, anna nabiyya kana yusalli al-jum'ata hina tamila syams. Nabi Muhammad dulu sholat Jumatnya adalah ketika matahari sudah condong ke arah barat. Berarti sudah masuk waktu sholat zuhur. Jelas kalau ini hadis jelas. Ini Bapak yang amalkan. Cuma ada riwayat yang mengatakan bahwa enggak. Waktu sholat Jumat itu sama seperti waktu sholat duha atau waktu sholat Id. Mana dalilnya? An Sahal bin Sa'ad annahu qala, dari Sahal bin Sa'ad, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim, muttafaqun alaihi. Ma kunna nataghadda ala ahdi Rasulillah. Kita ini dulu nggak makan siang, nggak makan siang. Wala naqilu, dan tidak tidur qailulah. Pak, tidur qailulah itu waktunya kapan? Waktunya sebelum zuhur atau setelah zuhur? Tidur qailulah. Bapak nggak pernah tidur qailulah? Tidur qailulah yang sunnah itu waktunya qabla dzhur atau ba'da dzhur? Sebelum zuhur. Rasulullah Muhammad SAW membiasakan tidur qailulah itu sebelum zuhur. Kemudian sahabat mengatakan, kami ini tidak makan siang dan kami tidak tidur qailulah sebelum melaksanakan sholat Jumat. Maka dalil ini menunjukkan bahwa waktu sholat Jumat itu sebelum waktu sholat zuhur. Gimana Pak Imam? Berani? Jam 9 pagi? Berani enggak? Bapak ini beragama masih takut-takut gimana gitu. Padahal ini ada dalilnya. Siapa yang berpendapat waktu sholat Jumat itu sebelum waktu zuhur? Al-Imam Ahmad bin
Hambal. Baik, Ustaz, kalau dalilnya pakai itu doang kurang. Ya, saya kasih dalil lagi. Ya, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim, muttafaqun alaihi. Ya, annahum kanu yusalluna. Sahabat-sahabat dulu itu kalau sholat Jumat wa yansarifuna, dan mereka selesai melaksanakan sholat Jumat, wa malil jidari adlalun, saat para sahabat ini sudah melakukan sholat Jumat, itu bayangan sebuah benda itu masih belum ada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Maksudnya matahari belum geser ke arah barat kemudian menyebabkan ada bayangan benda. Wa malil jidari adlalun. Kalau waktu zuhur itu masuk maka akan ada bayangan benda. Tetapi sahabat mengatakan ketika kita ini selesai dulu melaksanakan salat Jumat, benda itu bayangannya masih belum tampak. Menunjukkan bahwa mereka melaksanakan sholat Jumatnya ini sebelum masuk waktu sholat zuhur. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, berani kalau bapak berani, ya khotibnya Ustaz Nang. Langsung masuk koran bapak ya. Ini langsung masuk koran, langsung masuk TV. Langsung viral. Terkenal dah Masjid Al-Ikhlas ini dah. Loh, terkenalnya kan pakai dalil, Pak. Bener gak? Ini kita pakai dalil. Tapi resiko fitnahnya lebih besar, Ustaz. Nah, ini. Ya, ini resiko fitnahnya itu lebih besar. Ya, tapi kalau Bapak ditanya tentang hukum waktu sholat Jumat, ya, maka sebenarnya khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan pas di waktu sholat zuhurnya, ada yang mengatakan sebelum waktu zuhur. Ya, ketika matahari sudah naik lah, ya jam 9, jam 10, jam 11, itu sebenarnya sudah bisa melaksanakan sholat Jumat. Ya, makanya kalau Bapak sedang safar atau Bapak sedang di tempat yang kemungkinan bisa mengamalkan ini, enggak apa-apa, sekali-sekali diamalkan, saya kira tidak masalah. Ini tentang waktu salat zuhur. Kemudian yang kedua adalah masalah tentang azan. Ini banyak sekali khilaf dalam masalah salat Jumat ini ya. Masalah azan. Azan salat Jumat yang pertama 1. Pendapat yang kedua 2, pendapat yang ketiga 3. Jadi ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan azan itu 1 kali, ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Di sini salat Masjid Al-Ikhlas azannya berapa kali? 1 kali. Baik. Masalah azan ini ittafaqu, sepakat ulama. Yang disebut dengan azan Jumat paling utama atau yang wajib itu adalah idza jalasa al-imamu 'alal mimbar. Ketika imam ini duduk di mimbar. Ya, itu kemudian azan. Apa azan? Nah, itu azan yang diharamkan jual beli. Itu di situ. Ya, yang masuk dalam ayat idza nudiya lis-salati mi yaumil Jum'ah. Itu di situ. Tapi ini ada hadis sahih. Kana an-nida'u yaumal jum'ati idza jalasa imam 'alal mimbar, dari sahabat Sa'id bin Yazid. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi. Jadi dulu azan pada zaman Nabi, dulu azan Jumat itu adalah ketika imam itu duduk di atas mimbar. Ala ahdi Rasulillah, di masa Rasulullah. Wa Abi Bakar, di masa Abu Bakar. Wa Umar, di masa Umar.
Falamma kana zamanu Utsman. Nah, ini mungkin butuh koreksi. Kemudian di waktu sahabat Utsman bin Affan, wa kasurun nas, dan banyaknya manusia, zada an-nida, ditambahlah adzan itu. Ada yang menambahkan satu riwayat 2, ada yang menambahkan satu riwayat 3. Ya. Ini zada an-nida ats-tsalis ala zaura, dan azannya itu dilakukan di mana, Pak? Di mana? Di tempat-tempat umum. Jadi azan 2 kali, yang satu dilakukan di depan khatib ketika naik mimbar, yang azan yang kedua atau azan yang ketiga, bahkan mungkin azan yang keempat itu dikumandangkan di pasar, di jalan. Dulu belum ada speaker. Maka untuk mengingatkan adanya sholat Jumat, itu di jalan-jalan itu diperintahkan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk diazankan. Agar kenapa? Agar orang-orang itu isti'dad, persiapan. Ya, persiapan. Makanya kalau memang tujuan azan sebelum azannya muazin ketika imam naik mimbar itu adalah azan untuk isti'dad, untuk siap-siap, maka harusnya jarak antara satu azan dengan azan yang kedua ini agak dipanjangkan, karena itu azan untuk siap-siap. Sebenarnya hukumnya seperti itu. Ya, makanya praktek-praktek azan 2 azan ya itu harus dimunculkan kembali. Jadi muazin ketika azan pertama, mungkin Bapak menemukan masjid yang azannya dua kali, harus niat azan yang pertama itu memang dulu digunakan agar orang-orang ini siap-siap. Makanya tidak dimasukkan dalam azan Jumat yang diharamkan jual beli atasnya. Jadi ketika azannya itu dilakukan di syawari, di jalan-jalan atau di pasar-pasar atau tempat-tempat kerumunan, ya, untuk isti'dad, untuk siap-siap melaksanakan salat Jumat, itu mereka masih boleh transaksi jual beli. Tapi ketika imam sudah naik mimbar dan khatib dan muadzin itu azan, maka sudah tidak boleh lagi untuk apa? Tidak boleh lagi untuk transaksi jual beli. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah ini penting nih, termasuk jumlah orang boleh sholat Jumat. Jumlah atau al-adad. Pendapat pertama 2 orang bisa. Pendapat kedua 4 orang. Pendapat ketiga antara 4 dan 40. Pendapat keempat 40 orang. Ya, ini khilafnya. Ya, ini kan enak kalau paham kayak gini nih. Ya. Ada satu masjid, Pak. Kalau mau sholat Jumat, makmumnya berhitung dulu. Jadi setelah imam khutbah, ya, atau imam mau khutbah, itu berhitung dulu. Jadi makmumnya dari shaf yang pertama 1, 2, 3, 4, ternyata 30. Buyar, Pak. Gak jadi sholat Jumat. Ada gak yang seperti itu? Ada. Saya gak mau cerita tempatnya. Ada salah satu tempat yang seperti itu ada. Ya, jadi berhitung dulu mereka. Padahal kalau kita ikut pendapat tentang madzhabul arba'ah, 4 madhab itu macam-macam. Ya, yang pertama adalah 2 itu cukup. Ini pernyataan atau madhabnya Al-Imam At-Tabari rahimallahu ta'ala, sahibut tafsir, Jami'ul Bayan, ahli tafsir, ulama besar
mengatakan bahwa sholat Jumat itu bisa dilakukan 2 orang. Yang satu jadi imam plus khatib, yang satu jadi makmum. Ya, gimana caranya khutbah? Orangnya cuma satu, ya sudah diomongin aja. Ya. Pendapat dari Imam Abu Hanifah, salah satu dunal imam. Pendapat Imam Abu Hanifah 4 orang. 4 orang, berarti 3 makmum, 1 imam. Ada 4 orang nggak? Saya tulis di sini. Ada. Ini Imam Abu Hanifah. Ini Imam At-Tabari, ini Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah itu 4 orang. Imam Malik antara 4 sampai 40. Yes, 10, 12, 20 antara itu. Imam Syafi'i berapa? 40. Ya, coba kita lihat dalilnya. Gimana ini dalilnya? Yang mengatakan sholat Jumat itu boleh 2 orang atau 4 orang, itu pendekatan ijtihadnya itu menggunakan pendekatan bahasa. Nah, ini Bapak harus paham sedikit-sedikit, saya ajarkan usul fiqh. Nanti semoga ada kajian khusus untuk usul fiqh. Ini pendekatannya adalah al-lughah, bahasa. Ijtihadnya itu pendekatannya bahasa Arab. Yang dimaksud dengan al-jamaah, sholat jamaah itu bilangannya berapa? Itu dilihat dari lughah, dari bahasa Arab. Jadi kata al-jam'u, kata berjamaah itu berapa? Kalau kita ikut Imam At-Tabari, kata jamaah itu yang penting 2. Jamaah itu adalah 2 ke atas. Itu menurut Imam At-Tabari. Ada yang mengatakan jamak itu 3 ke atas. Ya. Kalau 3 ke atas berarti kita ikut madhabnya Al-Imam Abu Hanifah. Imamnya tidak dihitung, Ustaz, tidak. Ini ijtihadnya Imam Abu Hanifah. Ya. Lalu bagaimana dengan Imam Malik? Kenapa memakai bilangan antara 4 sampai 40? Pendekatannya apa? Bukan pendekatan bahasa. Ini dalilul akli, dalil akal, pakai dalil akal. Bagaimana Pak dalil akalnya Imam Malik? Coba saya bisa logikakan ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW, mungkin Bapak belum pernah mendengar penjelasan ini. Di zaman Nabi Muhammad SAW didirikan sholat Jumat ketika di tempat itu ada orang penduduk asli. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan mustautin. Mustautin, orang yang tinggal asli di wilayah itu. Ya, bukan mukim. Kalau mukim Bapak bisa jadi orang Surabaya tinggal di Jakarta 1 bulan di Jakarta, mungkin itu baru dinamakan mukim. Tapi kalau udah mustautin, Bapak sudah punya rumah di sini, KTP-nya orang sinilah, kira-kira seperti itu. Jadi mustautin itu penduduk asli yang tinggal di daerah itu, mereka tidak berpindah-pindah, memang tinggalnya di situ. Lihat, Imam Malik mengatakan syarat diikomahkan, didirikan sholat Jumat ini harus ada mustautin. Kenapa harus ada mustautin? Karena dulu Nabi Muhammad SAW mendirikan sholat Jumat, ya, itu di wilayah di mana orang-orang itu sudah tinggal di situ. Lihat kata Imam Malik, ini ijtihadnya beliau. Dan mustautin, orang bisa tinggal di satu tempat tidak berpindah-pindah, harus mempunyai minimal jumlah orang yang tinggal di tempat itu. Kira-kira tempat itu bisa menjadi satu kampung, itu butuh berapa orang? Nah, ini pendapatnya Imam Malik. Sehingga Imam Malik mengatakan 20 kakak cukuplah, 30 kakak cukuplah. Tapi kalau cuma 3 kakak, kayaknya susah untuk tinggal di tempat situ.
Bapak kira-kira Pak mau buat klaster di Bogor, untuk tempat itu menjadi klaster itu butuh berapa kakak? Nah ini ijtihadnya Imam Malik. Jadi pakai dalilul akli, pakai dalil akal. Imam Abu Hanifah dan Imam At-Tabari pakai pendekatan lughah, pakai pendekatan bahasa Arab, ijtihadnya. Imam Asy-Syafi'i harus 40 pakai pendekatan nas. Nas itu apa? Dalil dari Quran dan sunnah. Bagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang masalah ini? Lihat. Syarat 40 itu famasiran ila ma ruwiya an hadzal adad kana fi awwali jumu'atin shallat bin nas. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi mengatakan bahwa bilangan pertama dilakukan sholat Jumat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 40. Ya, cuma yang jadi khilaf ini gini loh, apakah yang dilakukan Rasul ini menjadi batasan bilangan atau tidak? Kan Rasul 40 tuh Pak, tapi 40 ini jadi bilangan pasti yang harus dilakukan atau tidak? Kan nggak ada penjelasan harus 40, nggak ada. Riwayatnya hanya dulu sholatnya Rasul bersama para sahabat ketika beliau melakukan sholat Jumat itu berapa? 40. Jadi gini loh Pak, ada kejadian yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian diijtihadkan menjadi syarat dan rukun. Ya, kayak masalah khutbah Jumat contohnya. Khutbah Jumat ini rangkaian ibadah yang dilakukan Rasul itu ada khutbahnya, ada sholat Jumatnya. Khutbahnya sebelum sholat, sholatnya dilakukan setelah khutbah. Cuma yang jadi khilaf adalah apakah sesuatu yang dilakukan Rasul itu, kan Rasul nggak mengatakan sholat Jumat itu harus ada khutbah. Ya, nggak mengatakan seperti itu juga. Tapi Rasul melakukannya itu ada khutbahnya, ada sholatnya. Nah, apakah kejadian yang dilakukan Rasul itu bisa kita jadikan langsung menjadi syarat rukun atau tidak? Inilah Pak yang menjadi sebab perbedaan para ulama. Ya, makanya masalah ini harus di-clearkan kembali. Makanya kalau kita bicara tentang ini mustautin ini syarat dari madhab Malik Syafi'i. Ada bawahnya mustautin namanya adalah mukim. Nah, kalau mukim ini menurut madhab Syafi'i nggak bisa menjadi pelengkap 40 ini. Karena 40 ini harus mustautin, penduduk aslinya. Ya, makanya di kantor-kantor kalau kita ikut madhab Syafi'i nggak bisa. Ya. Kalau Bapak ikut madhab Syafi'i di kantor bikin sholat Jumat nggak bisa. Kenapa? Karena orang kantor tuh ada orang Bogor, ada orang Tangerang, ada orang di luar daerah situ. Maka kalau kita mau ikut madhab Syafi'i, sholat Jumatnya orang-orang kantor harus ikut ke masjid penduduk. Kira-kira seperti itu. Karena mereka ini mukim, bukan mustautin. Terus bawahnya lagi adalah musafir. Jadi tingkatannya ada musafir, ada mukim, ada mustautin. Ya. Taib. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang masalah salat Jumat. Nanti kalau ada kesempatan kita lanjutkan karena ini masih banyak khilaf-khilaf tentang masalah salat Jumat. Baik, ada pertanyaan Pak? Silakan. Tentang salat Jumat? Enggak ada. Kalau saya pribadi melihatnya ihtiyatnya, hati-hatinya seharusnya tidak meragukan sahnya ibadah dia.
Contoh begini, Bapak melakukan ibadah, tapi Bapak ragu, sholatku ini sah atau tidak. Kira-kira hukum ibadah seperti itu bagaimana? Bapak puasa, terus Bapak dalam hati ketika buka puasa itu ragu-ragu. Puasaku ini tadi ada, puasaku ini batal atau tidak. Jadi kalau saya melihatnya begini Pak, ketika kita melaksanakan suatu ibadah, dasarnya itu harus yakin. Makanya bagaimana kita menggapai keyakinan itu? Ya sudah, kalau engkau bermadzhab Syafi'i, ikutlah madzhab yang selain Syafi'i yang mengatakan memang tidak harus dalam satu kampung itu satu sholat Jumat. Ada pendapat-pendapat yang seperti itu ada. Ya, ada. Makanya kalau kita ibadah mending pindah madhab. Menurut saya pribadi ya Pak, silahkan kalau Bapak punya pendapat yang lain ya. Lebih baik kita intiqalul madhab, berpindah madhab, daripada kita melakukan suatu ibadah tapi dibangun dengan dasar syak, dasar keraguan. Kalau kita ikut madhab yang lain kan otomatis kita yakin sholat itu sah, sehingga kita tidak perlu mengiadah, mengulang. Maka saya tuh janggal saya di orang-orang yang sholat Jumat kemudian sholat zuhur itu, lalu ketika engkau meragukan sholat Jumat, kenapa engkau dirikan sholat Jumat gitu loh? Itu janggalnya saya. Bapak pernah Pak lihat masjid habis sholat Jumat ada yang sholat zuhur? Ya makanya itu memang itu ada sebagian tempat yang seperti itu karena tadi Pak ada keraguan, ya ada keraguan. Makanya wallahu a'lam, saya enggak kalau kita lihat apa yang dilakukan Rasul Nabi Muhammad SAW, apa yang dilakukan oleh para sahabat, mereka tidak mengiadah sholat Jumat, enggak ada, ya tidak mengiadah sholat Jumat. Nabi Muhammad, para sahabat tidak mengiadah, tidak mengulang sholat Jumat dengan sholat zuhur. Tapi ketika ada orang yang mengiadahnya, itu hukumnya bagaimana? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Jujur saya nggak bisa menghukuminya secara pasti. Tapi kalau saya ragunya atau tidak seraknya itu adalah bagaimana sebuah ibadah dibangun dengan sebuah keraguan. Mungkin itu aja. Ya, karena untuk menghukumi fatwa kita butuh fatwanya majelis ulama, mungkin itu bisa kita cari. Ya, atau fatwa-fatwa yang lain. Fatwa. Pertanyaan berikutnya kan tadi Ustaz mengatakan bahwa afdaliyah seorang muslim itu sholat di mushola dekat rumahnya. Iya. Nah, sebagian kita ada yang mungkin satu pengen penjelasan dalil afdaliyah tentang pernyataan tadi. Yang kedua, bagaimana kalau kita memilih lebih jauh dari masjid itu karena pertimbangan satu, di mushola dekat rumah kita itu sholatnya renggang. Kalau kita hari ini sholat jarak 1 meter 2 meter. Yang kedua juga wajib pakai masker. Kita nggak nyaman sholat di situ. Atau ada hal-hal lain yang dianggap oleh seorang muslim ini tidak sesuai sunnah, sesuai berdasarkan pemahaman. Nah, bagaimanakah sikapnya seperti ini? Al-aslu fil ibadah, hukum asli ibadah itu ada, tetapi hukum asli itu bisa berubah ketika ada sesuatu yang menjadikan dia berubah. Ya. Kenapa saya tadi mengatakan afdaliyahnya kita salat itu di mushola terdekat dengan rumah kita? Karena memang saya mengambil dalil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau itu sampai menjadi imam di kaumnya. Ya, Rasul itu kalau ada orang sahabat datang diajarkan Islam, kemudian Rasul memerintahkan salatlah engkau menjadi imam kaummu. Salatlah engkau menjadi imam kaummu. Salatlah engkau menjadi imam kaummu. Ya, ada perintah memang seperti itu. Tetapi saya tadi katakan, tetapi itu bisa hukum itu berubah saat ada sesuatu yang melatar belakangi. Contohnya tadi Ustadz sampaikan di tempat itu
orang-orangnya, mohon maaf sekali, imamnya masih merokok contohnya. Bapak mengiktikadkan, meyakini bahwa rokok itu haram. Sehingga Bapak nggak bisa imam atas orang yang orang yang terus-menerus melakukan keharaman. Sehingga Bapak pindah dari tempat itu ke tempat yang lain. Apakah boleh Ustaz seperti itu? Boleh. Tetapi harus ada ininya, harus ada sesuatu yang menjadi alasannya. Ya. Tetapi saya bukan mengatakan berarti nggak boleh sholat. Saya nggak mengatakan nggak boleh. Kita kan mengatakan afdoliyah. Afdoliyahnya memang seperti itu. Ya, afdoliyahnya memang seperti itu. Tapi ini tidak menutup kemungkinan kita sholat di tempat yang lain. Bahkan saya sendiri saya jujur katakan, ketika saya tinggal di Lontar itu, saya sering sholat di As-Salihin. Jaraknya agak jauh. Saya harus melewati beberapa musola, beberapa masjid. Tapi saya ada alasan. Ya, tetapi saya ada alasan. Kenapa saya memilih untuk sesekali sholat di sana. Tapi tetap saya biasa juga sholat di musola pinggir rumah saya. Tetap menurut saya keafdolian itu pun bisa berubah hukumnya saat ada sesuatu yang melatar belakangi hukum tentang perubahan. Mungkin seperti itu, Ustaz. Baik, silakan. Terutama dalam hari ini, di mana banyak yang kelasnya tidak rapat, dilakukan jaga jarak, maka wajib pakai masker. Ini ada seorang muslim yang artinya mereka berpendapat bahwa ini sudah benar nih masjid ini. Gitu. Nggak bisa. Bagaimana? Nggak bisa. Begini ya, tentang masalah sholat renggang, hatta al-an sampai detik ini fi Masjidil Haram wal Masjid An-Nabawi safnya renggang. Ya, sampai detik ini. Artinya saf renggang dan juga pakai masker itu memang dua hal yang sebenarnya merusak afdoliyah jamaah. Hukum aslinya. Ya, hukum aslinya. Karena yang masalah saf renggang perintah Nabi itu rapat. Nah, saya katakan hukum masalah saf ini bisa direnggangkan saat ada sesuatu yang menjadikan hukum itu berubah. Contohnya apa? Masalah pandemi. Pandemi ini menjadikan hukum berubah, akhi. Ya, Islam ini bukan agama yang dibangun atas hawa nafsu. Kok saya nggak enak salat renggang itu? Ini bukan urusan enak sama nggak enak sebenarnya. Ini urusan masalah fikih yang harus diijtihadkan, diputuskan dengan bukan hanya melihat dalil syar'i, tapi juga melihat bagaimana pendapat tabib, pendapat dokter. Ya, dan juga menyerap pendapat-pendapat yang lain. Sehingga dibuatlah sebuah fatwa. Masalah menutup masker, menutup mulut, memang naha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang salat menutup. Karena itu tasyabbuh, menyerupai kaum-kaum yang menyembah api atau kaum-kaum yang lain yang beribadah dengan menutup wajah mereka. Tapi ya, hukum itu bisa berubah ketika ada sesuatu yang mendorongnya untuk berubah. Nggak bisa. Sholat jamaah wajib ain menurut sebagian ulama. Tapi bisa gugur saat apa? Hujan datang, nggak usah jauh-jauh, Bapak. Bapak ketika hujan datang, dulu di zaman Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, muazzinnya suruh bukan hayya 'ala shalah, shallu fi buyutikum, shallu fi rihalikum. Diprotes sama para tabi'in. Kamu nggak ngerti zaman Rasul, kata Abdullah ibnu Umar. Beginilah kita dulu diperintahkan oleh Rasul. Muazzin siapa di sini? Kalau hujan datang gimana? Salatlah di rumah kalian. Jadi ibadah itu bukan anin nafsi al hawa,
Tapi ibadah itu dibangun dengan keilmuan, dibangun dengan dalil. Ya. Dan Islam bukan agama yang kaku. Pokoknya selalu harus seperti itu, patennya seperti itu, nggak bisa. Ya nggak bisa. Makanya sudahlah. Ya, kita harus berluas hati. Kalau Bapak bertanya tentang masalah hukum, ya ini memang ada perbedaan ulama. Tapi kalau Bapak masih kekeh, Ustadz, saya tetap kekeh sholat berjamaah harus rapat. Saya kekeh kalau sholat itu harus nggak pakai masker. Ya fadhol, silahkan. Tetapi jangan engkau salahkan masjid, musola yang masih renggang. Jangan kau salah. Karena mereka juga membangun ijtihadnya dengan ijtihadul ilmi, dengan ijtihad keilmuan yang didasari juga dengan dalil. Ya, mungkin seperti itu, Ustaz. Mungkin seperti itu. Jadi kita lebih bisa menerima saja perubahan-perubahan seperti itu karena memang keadaan. Kecuali Pak, kalau masa udah biasa normal semuanya, sholatnya tetap renggang-renggang. Ini nggak ada ininya, nggak ada rukhsahnya, nggak ada keringanan. Baik, soal akhir. Pertanyaan lain? Cukup? Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.